siapa aja pemain Liverpool yang abang tahu? Jota belum. Oke, Jota, almarhum. Jota. Terus Frimpong. Frimpong. Terus Pinternya. Lalu siapa lagi bang? Terus Ekitike. Ekitike. Oke, yang pasti yang ingin saya simpulkan adalah betapa pintarnya Bang El gitu ya. Apalagi saya juga menemukan salah satu pesan atau VT dari salah satu pakar berikut ini, kita simak berikutnya. Ini ciri-ciri orang yang jenius yang banyak nggak disadari. Namun ini pernah diteliti oleh universitas top dunia. Dan jika kamu memiliki ciri-ciri seperti ini, coba cek deh, kemungkinan besar kamu memiliki IQ yang tinggi. Nah, kira-kira ciri-cirinya bagaimana dan apakah masuk dalam kategori yang dimiliki oleh Abang El, putra pertama dari Lesti dan Rizky Bilar? Nanti kita akan kupas lebih lanjut ya. Tapi sepertinya memang masuk sih sesuai dengan apa yang dimiliki oleh Abang El. Karena Abang El usianya hampir 4 tahun seperti ini udah jago banget gitu ya. Apalagi nanti saya akan tunjukin sebuah video di mana Bang El ini mengajarkan bundanya berakting. Wih, luar biasa loh. Oke, jangan kemana-mana kawan, saya akan balik lagi tetap di sini kawan di channel YouTube Albi dan Afrin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini di channel YouTube Albi dan Afrin, tempat informasi mengenai Leslar, idola kita semuanya. Semoga teman-teman Lesti lovers dan Leslar lovers semoga selalu sehat, lancar segala urusannya, lancar rezekinya juga berkah rezekinya, amin ya rabbal alamin. Ada sebuah topik menarik yang ingin saya bahas buat teman-teman, yaitu tentang Abang El, kecerdasan Bang El yang semakin bertambah usia, semakin cerdas kawan. Usianya anggap saja ini hampir 4 tahun gitu ya. Dan ini ada sebuah video-video yang wajib saya tunjukin, di mana yang baru saja di-up di Instagram pribadi Rizky Bilar. Oke, kita simak. Ini ada Abang El yang lagi diinterogasi sama papanya. Nah, ya, berikut abang kan videonya. fans Liverpool. Coba sebut siapa aja pemain Liverpool yang abang tahu. Jota belum. Oke, Jota, almarhum. Jota. Terus Frimpong. Terus Ekitike. Ekitike. Wih, pinternya. Terus Terus Soboslai. Soboslai. Idola bunda ya? Siapanya bunda tuh? Tainya bunda. Terus siapa lagi? Korban salah. Terus? Apalagi bang? Nunes. Ya, udah keluar sih. Pandai. Ya, kaptennya. Terus kipernya siapa? Ya, Alisson. Alisson. Terus siapa lagi? William Witt. Ya. William Witt. Kenapa Papa suka William Witt? Karena papa suka sama gaya mainnya, cara mainnya. Terus dia pinter mainnya, efektif. Abang ambil pemain Liverpoolnya deh ya. Kalau abang siapa sukanya? Oke kawan, ini hebatnya Bang El ya. Usianya yang hampir 4 tahun ini diajak ngobrol, discuss seperti ini asik banget. Dan hebatnya adalah daya rekam otaknya itu hebat banget. Ingat gitu ya, semua para pemain-pemain hampir disebut oleh Abang El ini. Luar biasa, luar biasa kawan. Jadi ini yang menjadikan saya ini tertarik sekali untuk membahas tentang ciri-ciri anak yang cerdas atau jenius. Nanti akan saya tunjukin salah satu video dari pakarnya. Tapi sebelumnya ini juga ada sebuah video lain. Nah, ketika Abang El ngajarin bundanya ini berakting, kita simak ya. Bunda coba tetesin nangis ciptanya. Bunda bilang, abang tepesin nangis gimana? Coba abang ekspresi nangis Oke. happy. Kak Bunda ekspresi happy. Kak Bunda
Oke, kalau tadi itu ngobrol bareng papanya, sekarang sama bundanya. Jadi sama-sama asik gitu ya. Enak loh punya anak diajak ngobrol, bercanda kayak gini. Yang paling penting adalah soal kecerdasannya. Dan kebetulan ini juga ada sebuah video dari salah satu pakar yang wajib saya tunjukin ya, yang menjelaskan tentang ciri-ciri anak jenius ya. Oke, kita simak berikut videonya. Ternyata ini ciri-ciri orang yang jenius yang banyak nggak disadari. Namun ini pernah diteliti oleh universitas top dunia. Dan jika kamu memiliki ciri-ciri seperti ini, coba cek deh, kemungkinan besar kamu memiliki IQ yang tinggi. Jadi orang jenius itu ada ciri-cirinya. Bener banget. Yang pertama adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Pokoknya mereka itu haus ilmu. Mereka ingin tahu banyak hal dan rasa ingin tahunya itu bisa berkontribusi pada prestasi akademiknya. Ini hasil penelitian dari University of Edinburgh tahun 2011. Kemudian yang kedua adalah kemampuan berpikir kritis dan kompleks. Ini hasil penelitian dari Cambridge dan Harvard yang dikenal dengan fluid intelligence. Jadi orang jenius itu cepat banget memproses informasi dalam pikiran mereka. Mereka bisa connect the dots antar satu topik ke topik lainnya dan bisa menyimpulkan konsep. Kemudian yang ketiga adalah mereka bisa berpikir divergent dan kreatif. Nah, menurut Torrance Test of Creative Thinking, orang jenius itu bukan hanya cerdas logika, tapi juga punya ide-ide dari sebuah permasalahan. Lalu selanjutnya apa? Yang keempat, mereka punya kemampuan fokus yang luar biasa dan mereka itu tekun. Itu dijelaskan dalam studi Angela Duckworth tentang grit. Dan yang terakhir, biasanya orangnya introvert tapi sensitif terhadap lingkungan. Ini nggak. Wow, itu dia ciri-ciri anak yang jenius ya. Hampir sebagian besar ini memang dimiliki oleh Abang Elo kawan. Dia orangnya fokus, terus dia gaya bicaranya atau cara berbicaranya tuh beda banget gitu ya. Tertata juga, meskipun usianya hampir 4 tahun, masih balita gitu ya, di bawah 5 tahun tapi luar biasa. Ini kayaknya kalau memang dites IQ-nya pasti di atas 130 hasilnya ya. Oke, ini juga ada sebuah video yang lain dari salah satu pakar, tapi jangan kemana-mana, saya akan balik lagi tetap di sini di channel YouTube Albi dan Afrin. Oke kawan, yuk kita simak ya berikut videonya untuk pakar yang kedua. Umur 4 tahun harusnya diajarin apa sih bun? Please jawab pakai PT. Oke, kita bahas tapi jangan lupa buat follow dulu ya. Please jangan diajarin dulu buat calistung, karena 4 tahun umur yang pas banget untuk anak belajar bersosial dengan lingkungan sekitarnya. Mulai dari berbagi, mengantri, dan belajar tentang nilai-nilai yang ada di lingkungannya. Selain itu, anak umur 4 tahun juga harus bermain banyak di luar ruangan agar motorik kasarnya terasah ya. Ini akan berpengaruh sekali pada kemampuan fokusnya ketika nanti dia sekolah. Di kognitif dan bahasa, anak-anak 4 tahun ini mulai mengerti tentang arti kata-kata yang dia ucapkan. Jadi di usia ini banyak membaca buku akan membantu anak mengembangkan kemampuan bahasa yang lebih baik. Ada yang masih bingung tentang mengajar? Nah itu juga ya beberapa tips juga saran penting dari salah satu pakar di usia anak 4 tahun seperti Abang El nih. Anggap saja 4 tahun gitu ya. Ini ternyata ada hal-hal yang perlu diprioritaskan. Salah satunya adalah harus dibiasakan mengenal lingkungan di sekitar gitu. Makanya Bang El ini sering diajak keluar oleh papa dan bundanya gitu ya, ngumpul sama teman-temannya, para sahabatnya, atau mungkin juga ke berkenalan ke lingkungan yang lain seperti kebun binatang atau tempat yang lain. Itu karena memang Lesti Rizky Bilar memahami soal ini gitu ya, agar apa? Agar daya otak dari Abang El ini semakin cerdas, semakin jenius kawan. Wow, luar biasa. Oke deh, itulah ya buat teman-teman semuanya. Semoga Abang El menjadi anak yang cerdas, jenius. Dan yang paling penting menjadi anak yang soleh, membanggakan kedua orang tuanya dan banyak orang di sekitarnya. Dan itulah informasi dan video reaksi dari saya. Buat teman-teman bisa langsung berikan saran ataupun juga komentar terbaik Anda mengenai topik ini, langsung aja ramaikan di kolom komentar sekarang juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye semua.